Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Ibu berharap kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi pokok yang akan Ibu berikan adalah teks berita. Kompetensi dasar dari teks berita yang akan Ibu berikan itu kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan yang pertama, menentukan pengertian teks berita. Yang kedua, menentukan fungsi dan tujuan teks berita. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Adapun langkah-langkah pembelajaran kali ini, yang pertama kita awali dengan kegiatan mengamati gambar. Setelah kegiatan mengamati gambar, saya lanjut dengan kegiatan kedua, yaitu menentukan pengertian teks berita. Pembelajaran kegiatan ketiga yaitu memahami fungsi dan tujuan teks berita. Yang keempat, memahami unsur-unsur dalam teks berita. Yang kelima, mengunduh satu teks berita. Dan diakhiri dengan kegiatan mengerjakan lembar kerja. Anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Apa yang terlintas dalam angan-angan, dalam pikiran anak-anak? Tentu akan muncul yang namanya peristiwa apa? Kapan terjadinya peristiwa itu? Di manakah? Mengapa? Bagaimana? Dan seterusnya. Begitu juga dengan gambar yang berikut ini. Ini tentang apa anak-anak coba? Ayo, tentang apa? Iya, tentang pembatasan sosial berskala besar ya. Yang akhir-akhir ini sering kalian lihat ya anak-anak ya. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, itu juga masih berkenaan dengan seperti itu. Yang keempat, nah ini juga tentu akan muncul dalam benak anak-anak. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana ya. Anak-anakku, pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Fungsi dan tujuan berita adalah untuk menyampaikan informasi anak-anak. Yang kedua, untuk membantu masyarakat bersikap terbuka. Dengan banyaknya informasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa memahami setiap kejadian yang diinformasikan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan lebih terbuka. Yang ketiga, untuk lebih meningkatkan kesadaran pada publik. Maksudnya, publik atau masyarakat itu bisa lebih memahami isu-isu yang sedang diperbincangkan, pentingnya serta dampak atau implikasinya bagi kehidupan di masyarakat. Yang keempat, untuk membentuk opini publik. Apa yang disampaikan dalam berita itu bisa menentukan bagaimana
masyarakat beropini atau berpendapat. Unsur-unsur berita yang lebih dikenal dengan 5W plus 1H, apa yang pertama, anak? Ayo, iya, what? Tahu apa? Suatu berita itu dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who atau siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga coba apa? Iya, when atau kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa, ya. Yang keempat, where, di mana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Kelima, why, mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir apa coba? Iya, pintar. How atau bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Anak-anak sekarang masuk dalam aktivitas mandiri. Iya, benar. Aktivitas mandiri itu kita melakukan sendiri, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyelesaikan persoalan, ya. Untuk itu silakan mengunduh satu contoh teks berita atau memanfaatkan teks berita yang ada dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8. Boleh juga anak-anak mengambil teks berita yang kalian dapat dari koran atau majalah. Banyak media yang bisa kita gunakan sebagai sumber dari teks berita. Setelah anak-anak mengunduh, setelah anak-anak mendapatkan teks berita, selanjutnya adalah anak-anak diajak untuk menentukan, ya. Jadi tentukan unsur-unsur dalam teks berita yang sudah kalian unduh sesuai dengan paparan. Berita diamati, dibaca, kemudian kita pecahkan masalahnya, peristiwanya apa, kapan terjadinya, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Silakan, ya. Setelah itu selesai semuanya, hasil pekerjaan anak-anak dikirim ke WhatsApp guru. Ya, anak-anak kan punya grup, ya, dengan gurunya masing-masing. Ya, hasil tugas kalian bisa dikirim ke itu. Ya, kemudian juga ada lembar kerja nanti yang dipakai untuk mengerjakan itu, anak-anak akan dikirim ibu juga melalui WhatsApp kita, ya. Ada lagi yang ditanyakan, anak-anak? Ya, itu tadi penjelasan ibu tentang teks berita, tentunya hanya sebatas pada KD 3.1. Anak-anak tetap semangat dalam belajar, ya. Jangan lupa setiap hari usahakan sedikit waktu kalian untuk selalu berdoa. Kemudian jangan lupa juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, silakan diselesaikan dengan baik, ya. Jika anak-anak sudah siap semuanya, Ibu mengucapkan selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas, sukses untuk kalian semuanya, sukses dunia akhirat. Terima